Bab 2. Kau tidak dengar? Aku bilang pergi. Suara Calira menggema di aula pesta, penuh amarah dan ketakutan. Tubuhnya gemetar, dan sorot matanya tak bisa menyembunyikan kepanikan. Kehadiran Kirana di hadapan semua tamu telah mengguncang segalanya. Dia tidak percaya. Kirana benar-benar muncul malam ini, malam yang seharusnya menjadi miliknya. Seharusnya aku menyingkirkannya sejak dulu. Pikir Calira panik. Kalau saja dia tidak pernah kembali, aku sudah resmi jadi putri tunggal keluarga Ardinata. Di matanya, Kirana adalah ancaman. Bukan hanya karena masa lalu, tapi dia adalah kebenaran yang selama ini ditutupi keluarga mereka. Kirana memejamkan mata. Bulu matanya bergetar, dan bibirnya mengerucut menahan emosi. Ia tersenyum getir. Oh, adikku benar-benar lupa padaku ya? Suaranya pelan namun jelas terdengar ke seluruh ruangan. Aku penasaran, apa ayah juga sudah melupakanku? Matanya beralih pada Bram Ardinata yang berdiri di sisi panggung. Kirana menatapnya lama, dingin, tajam dan seolah bisa menembus lapisan topeng yang selama ini dipakai pria itu. Di balik jas mahal dan senyuman palsunya, ada kegelapan yang selama ini ditutupi. Semua mata perlahan tertuju pada Bram. Ia tetap diam, tapi tubuhnya menegang. Tamu-tamu yang tadi mengelilinginya mulai mundur satu persatu. Mereka menjauh, menyisakan pria tua itu berdiri sendiri di tengah tatapan penuh tanda tanya. Bram Ardinata menyeka peluh di dahinya. Dalam hati, ia mulai panik. Kenapa dia muncul sekarang? Kenapa di hari ini, saat semua sudah kurencanakan? Ya, Kirana adalah anaknya. Putri kandungnya. Tapi sejak kecil Bram tak pernah menyayanginya. Ia bahkan tak menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Baginya, Kirana adalah bayang-bayang masa lalu yang seharusnya dilenyapkan. Jika ia mengakui Kirana sebagai putri sulungnya, maka semua akan hancur. Liam Wiratama mengatakan ingin menikah dengan putri sulung keluarga Ardinata, dan Bram dengan lancang menyodorkan Calira. Jika kebenaran terungkap, semuanya akan runtuh. Reputasi, aliansi, dan mimpinya menjadi sejajar dengan keluarga Wiratama akan lenyap. Dalam kepanikan, Bram menunjuk Kirana dan membentak. Siapa kamu? Beraninya kau mengaku sebagai anakku. Aku hanya punya satu putri, dan itu adalah Calira. Calira yang sejak tadi membeku, tiba-tiba tersenyum percaya diri. Mendengar pengakuan ayahnya, ia kembali berdiri tegak di atas panggung. Ya, ayahku benar. Keluarga Ardinata hanya punya satu anak perempuan, dan itu aku. Kenapa kamu berpura-pura menjadi aku, hah? Tak lama, suara Karen Mahardika menyusul dari belakang. Aku hanya melahirkan satu anak perempuan, dan itu adalah Calira. Jangan membuat kebohongan konyol, siapa kamu? Kirana berdiri diam. Wajahnya tetap tenang, meskipun di balik matanya ada luka lama yang kembali menganga. Ia sudah tahu mereka akan menyangkalnya. Justru itu bagian dari rencananya. Para tamu saling berbisik. Kebingungan menggantung di udara. Apakah wanita muda itu benar-benar bagian dari keluarga Ardinata? Reaksi keras dari Bram dan keluarganya justru menambah kecurigaan. Terlalu berlebihan, terlalu tergesa. Namun ini wilayah keluarga Wiratama. Tak ada yang berani buka suara. Semua menunggu bagaimana tuan rumah merespons. Di balkon atas, dua pria berdiri mengamati keributan. Leonard Wiratama, pewaris utama keluarga Wiratama, dan adiknya Liam Wiratama, pria yang seharusnya bertunangan malam ini. Wajah Leo mengeras. Ia tak menyangka hal ini akan meledak di hari pertunangan Liam. Tapi dari penyelidikan pribadinya, ia tahu. Kirana memang bukan orang biasa. Ia menemukan bahwa Kirana Ardinata sebenarnya adalah cucu satu-satunya dari keluarga Santikara di New York. Ibunya pewaris tunggal keluarga Santikara, dulunya meninggalkan segalanya demi menikah dengan Bram Ardinata, sebuah keputusan yang menghancurkan segalanya. Setelah ditelantarkan dan kehilangan suaminya karena depresi, keluarga Santikara menyelamatkan Kirana dan membawanya pergi. Mereka menjaganya selama 8 tahun dan jauh dari sorotan, jauh dari luka masa lalu. Dan sekarang, gadis itu kembali. Bukan sebagai korban, tapi sebagai ancaman. Leo menoleh ke adiknya. Liam tetap berdiri tenang di atas panggung, namun matanya tak pernah lepas dari Kirana. Ia tampak berbeda. Tak terguncang. Seolah semua ini,
Memang sudah ia harapkan. Leo menatap tajam. Kau sudah tahu tentang ini, Liam? Tentang Kirana? Liam menjawab tanpa berpaling, suaranya datar, ya. Jawaban singkat itu membuat Leo menggertakkan gigi. Kau tahu, namun tetap melanjutkan pertunangan ini? Kau tahu dia akan datang? Apa kau merencanakannya? Liam akhirnya menoleh dan menatap kakaknya. Sebuah senyuman tipis melintas di bibirnya. Karena dia, gadis itu. Siapa? Apa? Leonard Wiratama menahan napas, terpaku di tempatnya. Ia menatap Kirana yang berdiri di bawah panggung, lalu menoleh kepada adiknya. Kamu yakin? Liam menjawab dengan tenang tetapi tegas. Tentu. Dia benar-benar Kirana Ardinata. Gadis yang kucari selama 13 tahun. Leo terdiam sesaat. Matanya kembali tertuju ke Kirana, mencoba mencari kebenaran dalam wajah mungil gadis yang tampak santai itu, gadis yang menikmati lollipop sambil duduk di atas kopernya seperti bukan bagian dari kekacauan yang ia sebabkan. Liam kembali menatap Kirana dengan sorot lembut yang kontras dengan suasana di sekeliling mereka. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Dia bilang dia membenci mereka, dan ingin membalas kematian ibunya, ucapnya lirih. Leo menarik napas panjang, dia akhirnya memahami segalanya. Jadi, kau menyiapkan semua ini hanya untuk membantunya balas dendam? Liam mengangguk perlahan. Kalau aku tidak menciptakan panggung ini, dia tidak akan pernah kembali. Leo menggeleng tampak lelah. Setelah semua ini selesai, dia pasti akan kembali ke keluarga Santikara. Mereka sangat melindunginya. Aku yakin dia menyelinap pergi ke sini tanpa sepengetahuan siapapun. Liam tersenyum samar, nada suaranya ringan namun penuh tekad. Karena itu aku harus bertunangan dengannya. Aku harus menikahinya. Leo mendengus sinis. Dan kau yakin dia akan setuju? Gadis itu bahkan tak mengingatmu. Dia akan setuju, ucap Liam tenang tanpa sedikit pun ada keraguan. Sementara itu, Kirana yang dikelilingi tatapan tajam dan tuduhan, malah tersenyum semakin lebar. Tatapannya menantang saat ia menyapu pandang ke seluruh aula. Bagus. Semakin mereka menolaknya, semakin kuat niatnya untuk memaksa mereka mengakuinya. Dengan santai ia mengunyah lollipop, berbaring di lengan troli koper dan berkata, Duh, aku sedih sekali. Aku ini Kirana Ardinata, putri sulung keluarga Ardinata. Tapi, kenapa tidak ada yang mau mengakuinya? Bram Ardinata mulai kehilangan kesabaran. Ia melotot marah, suaranya meninggi. Siapa kamu sebenarnya? Jangan bicara omong kosong. Keamanan. Cepat usir dia keluar dari sini. Mendengar itu, Liam yang sejak tadi berdiri di atas panggung mengernyit. Tangannya yang menggenggam dasi menariknya perlahan, menandakan ia sedang menahan amarah. Leo yang mengenal adiknya dengan baik segera turun tangan. Tuan Ardinata harap tenang. Saya cukup tertarik dengan apa yang dikatakan wanita ini. Saya ingin mendengarnya langsung. Suasana langsung membeku. Bram mendadak basah oleh keringat dingin. Ia tahu, sekali keluarga Wiratama berbicara, ia tak bisa lagi mengendalikan arah situasi. Tapi, bukannya ini sama saja Leo justru sedang membantu Kirana? Saat itu, Tuan Jaya dari keluarga Pranadipa yang sejak awal memperhatikan diam-diam, akhirnya angkat bicara. Gadis kecil, kau bilang kau putri sulung keluarga Ardinata. Tapi, mengapa tak seorang pun dari mereka mengenalimu? Apa kau punya bukti? Sebelum Jaya menyelesaikan kalimatnya, Kirana dengan santai menjilat lollipopnya yang terakhir. Lalu ia berdiri dengan anggun dan percaya diri, lalu dia melangkah menuju panggung. Tentu paman. Mereka memang berpura-pura tak mengenaliku. Jadi, mari kubuktikan saja. Ia menapaki tangga dengan penuh gaya, mengabaikan dua putra Wiratama yang kini berdiri tertegun di sisi panggung. Tatapan Kirana mengunci ke arah Calira. Calira refleks mundur satu langkah. Wajahnya memucat. Aura angkuhnya lenyap seketika. Selangkah, dua langkah. Calira tak sadar bahwa ia telah mundur ke ujung anak tangga. Satu gerakan panik, dan bruk. Calira jatuh terguling ke bawah panggung. Pergelangan kakinya terkilir, dan ia terbaring sambil menahan erangan kesakitan. Karen langsung berlari menghampirinya.
Ia menatap Kirana penuh kebencian. Apa yang kamu lakukan? Kau dorong dia, dasar perempuan kejam. Kirana membelalakan mata, lalu menutup mulutnya dengan gaya dramatis. Aku tidak mendorongnya, jawabnya polos. Ia kemudian melambai ke arah para tamu. Kalian semua lihat sendiri bukan? Dia jatuh sendiri. Dan memang benar. Semua yang melihat tahu, Calira jatuh karena panik. Bukan karena dorongan siapapun. Fakta itu justru memperkuat dugaan bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Kirana menatap Karen sekilas, lalu melangkah maju. Sudahlah. Aku tidak datang hanya untuk membuat keributan. Aku datang dengan bukti. Dari sakunya, ia mengeluarkan buku catatan merah dan membukanya di hadapan semua tamu. Di sini, tercatat jelas bahwa keluarga Ardinata memiliki putri sulung bernama Kirana Ardinata. Itu adalah aku. Aula kembali gaduh. Tak ada yang menyangka dia akan membawa bukti otentik. Bram panik. Suaranya meninggi. Bohong. Itu palsu. Buku itu bisa saja direkayasa. Kartu keluarga kami yang asli ada di rumah. Kalau perlu, aku akan memanggil orang untuk mengambilnya sekarang. Namun semua tahu, semakin keras Bram membantah, semakin goyah posisinya. Semua orang punya barang seperti ini. Jadi mereka tahu itu palsu atau tidak. Kirana menuruni panggung dan menyerahkan buku itu kepada Tuan Jaya Pranadipa. Ia merasa Tuan Jaya memiliki status tinggi karena hanya dialah yang berani bicara selain Wiratama bersaudara. Saat Karen melihat buku registrasi keluarga itu, pupil matanya mengecil dan hatinya mencelos. Bagaimana Kirana bisa mendapatkannya? Tiba-tiba ia teringat Raka, dan saat itu juga ia mengerti kenapa Kirana kembali hari ini. Seharusnya aku sudah membunuhnya sejak lama. Pak Jaya menerima buku itu dan mengamatinya dengan serius. Namun karena tidak akrab dengan buku seperti itu, ia tak bisa memastikan keaslian dokumen tersebut. Selain itu, apakah Anda punya bukti identitas lain? Tanyanya. Kirana tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah Bram. Apakah kamu mengenaliku sekarang? Bram panik sejak Kirana mengeluarkan buku itu. Ia tahu Kirana yakin bisa membuktikan identitasnya. Tapi bagaimana mungkin Bram mengakuinya di saat seperti ini? Keringat dingin membasahi dahinya. Ia menggertakkan gigi dan berkata, "Kau bukan putriku. Aku hanya punya satu putri." Berhenti bicara omong kosong. Tatapan Kirana langsung dingin. Sebuah senyum miring muncul di sudut bibirnya. Presiden Ardinata benar-benar membuat hatiku merinding. Tanpa melepaskan tatapan dari Bram, ia mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan menyerahkannya kepada Tuan Jaya. Pak Jaya terkejut. Matanya melebar karena kaget. Ia lalu membalikan kertas itu ke arah Bram dan berkata tegas. Ini hasil tes paternitas. Kau ayahnya. Kebohongan apalagi yang mau kau katakan? Bram panik. Bagaimana mungkin? Kamu sudah 8 tahun tak kembali. Bagaimana bisa kamu melakukan tes paternitas denganku? Itu palsu. Tapi suara panik Bram malah membenarkan semuanya. Semua tamu menatapnya dengan jijik. Kata-kata yang meluncur dari mulutnya justru membuktikan semuanya. Ia terkulai lemas di lantai, seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Semuanya sudah berakhir. Tak seorang pun akan mempercayainya lagi. Tuan Jaya melirik Bram dengan tatapan menghina, lalu menoleh ke Kirana. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau sekarang. Kirana tersenyum. Terima kasih Paman. Ia kembali ke panggung. Kirana melirik ke arah Calira yang kini duduk dengan bantuan Karen. Keduanya menatapnya penuh kebencian, seperti ingin mencabik-cabiknya. Namun Kirana hanya tersenyum nakal, lalu duduk santai di atas panggung, tanpa peduli pada penampilannya. Alasan Bram tidak mengakuiku sebagai putrinya adalah karena dia memaksa ibu kandungku meninggal agar bisa menikahi Karen dan memajukan karirnya. Ibunya jatuh cinta pada Bram Ardinata, seorang siswa miskin kala itu. Ia memberinya segalanya. Ia membantunya belajar, bahkan berani memutuskan hubungan dengan keluarganya demi menikahinya. Setelah menikah, karir Bram meningkat, dan di sanalah ia bertemu Karen Mahardika. Saat itu baru setahun pernikahan mereka. Ibunya sedang hamil Kirana dan merasa sangat bahagia. Namun ia tak tahu bahwa pria yang ia cintai telah mengkhianatinya dengan wanita lain yang juga sedang hamil.
Kirana ingat ibunya mengalami depresi pasca persalinan sejak ia lahir. Dan itu memburuk sampai usianya 5 tahun. Hari itu, ibunya mengalami serangan panik. Ia menjelaskan kepada Kirana bahwa ia ingin hidup, ingin melihat Kirana tumbuh besar. Tapi ia sudah tak sanggup lagi. Ia bahkan meminta Kirana menyampaikan maaf pada kakek neneknya jika suatu hari mereka bertemu. Ia tahu dirinya salah. Tapi sudah terlambat untuk kembali. Waktu itu, Kirana tidak mengerti. Ia hanya tahu ibunya sangat sedih. Ia menangis, ingin menghapus air mata ibunya, tapi tak berdaya. Pandangannya kabur. Yang ia ingat, sebelum tidur, ibunya memeluknya sambil menangis dan mengulang-ulang kata maaf. Pada akhirnya, Kirana bahkan tidak sempat melihat jasad ibunya untuk terakhir kalinya. Dan ia tak pernah melihat ibunya lagi. Itulah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Setiap kali Kirana mengingat kejadian itu, hatinya terasa berat. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu melanjutkan. Karena saat itu keluarga Mahardika tidak lemah, maka jelas lebih menguntungkan menikahi Karen dibanding ibu saya yang dianggap tak berharga. Karen Mahardika menatapnya penuh kebencian. Ia tahu, ia tak bisa menghentikan Kirana sekarang. Melihat Kirana menggali kembali masa lalu yang paling ingin ia kubur, membuatnya menyesal tidak membunuhnya lebih awal. Lalu, Kirana teringat sesuatu dan berkata dengan nada datar. Oh iya, waktu itu Karen sedang hamil dan tidak tahu kalau ayahku sudah berkeluarga. Bram benar-benar hebat bisa menjalin hubungan dengannya karena anak itu. Kirana melirik Bram yang kini tertunduk di lantai. Wajahnya tak terlihat, tapi tubuhnya pucat. Belakangan, Karen tahu kebenarannya. Tentu saja ia menuntut ayahku untuk bercerai. Tapi ibu menolak. Ia tak percaya pria yang ia cintai selama bertahun-tahun akan memperlakukannya seperti itu. Napas Kirana mulai berat. Ia mengambil permen lollipop biru dari sakunya, membuka bungkusnya, dan memasukkannya ke mulutnya. Ibu saya menderita gangguan pasca persalinan, dan saya tidak menyadari Bram dan Karen bermesraan, bahkan di depan ibu saya. Kirana menarik napas dalam-dalam. Sekilas, rasa sakit dan kebencian terpancar di mata gelapnya. Jadi, saat saya berusia 5 tahun, dia meninggalkan saya, untuk selamanya.